ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jelas kedengaran kalian? Allahumma barik Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Oh, jelas kedengaran? Jelas kedengarannya? Jelas, Pak. Jelas ya. Kama barakta ala Ibrahim. Oh, baik, kita lanjutkan kajian tafsir. Baik, kita lanjutkan kajian. Semoga para pengurus Majelis Taklim Muhammadiyah Allah mudahkan untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian ini jadi wasilah buat mereka mendapatkan pahala yang mengalir dari orang-orang yang hadir di saat sunnah Nabi. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir sampai kepada surah Al-Insyirah. Ya, Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir sampai kepada surah Al-Insyirah. Bapak Ibu sekalian, kelihatan? Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ya adalah surat Makkiyah. Ya, artinya kalau di sini artinya bukankah kami telah melapangkan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Daripadamu bebanmu yang memberatkan hidupmu. Dan kami temukan bagimu sebetulnya sesungguhnya sesuatu maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan serius-serius dan hanya pada Rasulullah dan Baik, terima kasih. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kita lihat makna lapang dada alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya kami telah meneranginya dan menjadikan lapang, lebar, luas. Bagaimana firman Allah, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Bagaimana Allah telah melapangkan dadanya, dia juga menjadikan syariatnya lapang, luas, toleran, mudah, tidak berat, tidak sulit, dan tidak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lapang dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau selalu bersifat lembut, tegar, dan sabar ketika menghadapi segala inilah mental seorang dakwah tentunya. Dakwah memiliki siapapun yang ingin mengajar, ingin inilah mental dakwah. Kita bagus punya sifat lapang dada. Termasuk orang para penuntut ilmu pun harus berlapang dada.
dengan perbedaan-perbedaan ya yang kemungkinan perbedaan itu ada dalilnya ya dan atau kita sudah menyampaikan tapi masih saja dicela, masih saja dihujat. Ini berlaku. Makanya dalam berdakwah ada 3 trik. Yang pertama, ilmu sebelum menyampaikan, celah. Yang kedua, baik dalam menyampaikan. Yang ketiga, sabar setelah menyampaikan. Maksudnya sabar di sini yang berlaku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pertama baik bagi diri Nabi SAW pertama akhlak yang sangat mulia ya yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang sangat lapang baik diri Nabi. Beliau dihina apa? Dihina jadi tukang sihir, dihina sebagai orang gila ya digelari dengan tuduhan yang nggak benar. Beliau dihina maka hina jadi ini sudah menjadi mungkin jadi sebuah ukuran ya bahwa setiap orang yang belajar atau mengajarkan pasti akan ada hal ini sudah menjadi entah dari keluarganya, dari teman-temannya dan dari lain orang belajar maka butuh sifat lapang dan inilah yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana beliau ketika ada seorang munafik gembongnya munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang munafik yang selama hidupnya selalu mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kita akan belajar sekarang alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mari kita lihat bagaimana bukti kelapangan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika ada seorang gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencerca Nabi, bahkan dia menuduh istri Nabi yaitu Aisyah sebagai pezina. Bayangin, Aisyah dituduh sebagai pezina. Sehingga tuduhan ini membuat dada Nabi sesak. Namun ketika Abdullah bin Salul meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Salul ini punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah ini ya masuk Islam. Mendatangi meminta Nabi menyolatkan jenazah ayahnya, bayangin. Ya, orangnya yang gangguin Nabi, mencerca Nabi, memfitnah Aisyah. Pokoknya ini gembong yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia meninggal dunia, anaknya minta supaya apa? Supaya bapaknya disolatin. Bapaknya disolatin, Masya Allah. Ya, saya nggak habis pikir. Ya, gimana kalau saya ada orang yang menghina, menghujat, mencaci maki saya dan keluarga saya, kemudian orang itu meninggal, datang anaknya minta disolatin bapaknya, Masya Allah. Ya, berat banget ya nyolatin itu. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh kita dan uswah kita adalah, qudwah kita adalah, ya. Kemudian akhirnya bahkan Abdullah bin Ubay ini nggak punya baju. Ya, waktu meninggal itu nggak punya kain kafan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anak lelakinya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, berikan pakaian Anda untuk mengkafaninya. Berikan pakaian Anda untuk mengkafaninya. Bayangin udah disuruh nyolatin, disuruh ngasih kain kafan lagi. Dan kain kafannya minta bajunya Nabi, Masya Allah. Ya, kain kafannya bisa minta bajunya Nabi. Kemudian salatlah dan mohonlah ampun untuknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaiannya kepada sang anak dan berkata, beritahu aku sehingga aku mungkin menyolatkan jenazahnya. Ya, jadi Nabi mau nyolatin jenazahnya. Maka ia pun memberitahu Nabi ketika Nabi bersiap untuk menyolatkan jenazah, Umar memegang tangan Nabi dan berkata, bukankah Allah telah melarang Anda menyolatkan orang-orang munafik?
Ya, jadi akhirnya Nabi menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian turunlah surat At-Taubah ayat 84. Ya, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan seorang pun di antara mereka yang mati. Jadi setelah Nabi nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, maka turunlah Al-Quran surat At-Taubah ayat 84 yang melarang Nabi untuk menyolatkan orang-orang munafik. Tapi dari sini kita belajar bagaimana lapangnya dadanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat bagaimana waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya, izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang diminta kepada Allah buat Nabi Musa? Nabi Musa minta kepada Allah apa? Lapangkanlah dadaku. Ya, berat dia coba bagaimana Nabi Musa mau ngadepin Firaun. Firaun yang ngaku sebagai Tuhan. Firaun yang zalim. Maka yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika mau mendakwahi Firaun, maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini luar biasa ya, luar biasa bagaimana pentingnya lapang dada. Karena ketika manusia memiliki lapang dada, insya Allah akan mudah segala urusannya. Baru dari Nabi Musa minta apa? Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan. Ya. Jadi pada itu di Quran surat Toha ayat 24 ayat sampai 28, bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang ingin mendakwahi Fir'aun diperintahkan oleh Allah, lalu Nabi Musa minta kepada Allah untuk lapang dada. Maka pantas juga kalau kita semuanya minta agar kita dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menghadapi segala masalah rumah tangga, ya, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka gimana caranya supaya lapang dada? Tentu jawabannya adalah jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, salah satunya adalah ilmu. Baik, kita lihat. Boleh Teh Alia baca ilmu agama. Ilmu agama akan melapangkan dan meluaskan dada seorang hamba. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ilmu akan melapangkan dan meluaskan dada hingga menjadi lebih luas daripada itu. Sedangkan kebodohan akan mewariskan rasa sempit, terkurung, dan terpenjara. Sehingga setiap kali ilmu seorang hamba bertambah, maka akan melapang dan luas dadanya. Tidaklah hal ini terjadi pada semua ilmu, akan tetapi hanya berlaku pada ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat. Akhirnya pemilik ilmu tersebut menjadi orang yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, paling baik akhlaknya, dan paling Insya Allah. Jadi kalau kita pengen lapang dada ya kudu belajar. Salah satu belajar ya ini belajar surat Al-Insyirah. Makanya setan akan menjauhkan manusia dari tafsir, kata Ibnu Hubairah. Karena kalau manusia sampai tahu tafsir Al-Quran, bagaimana kita pelajari, maka kita akan tahu kebenaran. Ternyata Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melapangkan dada beliau, dan Masya Allah luar biasa begitu lapangnya dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dan untuk agar lapang dada ini tentu butuh apa tadi? Ilmu. Maka ilmu akan melapangkan dada dan meluaskannya sehingga menjadi luas daripada dunia ini. Sedangkan kebodohan akan mewariskan sempit, terkurung, terpenjara. Ya, jadi pokok yang utama kalau kita pengen lapang dada, ya minta kepada Allah. Gimana doanya tadi Nabi Musa gimana? Rabbi sholli, pasti hafal ya. Alia juga mungkin hafal ya. Kalau mau dulu mungkin ya, kalau MC baca ini kali ya. suka. Ya, kalau mau ngapain banyak orang baca Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Tapi sebenarnya ketika orang baca Rabbi sholli sadri wa yassir li amri
Itu supaya yang ada di otak dia itu supaya lancar ngomongnya katanya. Padahal yang pertama adalah lapang dada. Minta supaya Allah melapangkan dadanya. Kemudian mudahkan urusannya. Kemudian lancarkan lisannya. Jadi cuman yang ada di pikiran orang kalau orang mau baca doa ini yang ada mudahin urusan doang. Padahal termasuk di awal disebutkan adalah Rabbus rahli sadri. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah butuh ilmu. Jadi pertama doa. Doa sering minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika dada sudah lapang insyaallah mudah segala urusan. Ya, mudah menerima perbedaan. Kemudian mudah untuk mengucapkan kata-kata. Bayangin kalau kita lagi sesak ya, wah dada masih marah. Pasti yang keluar emosi ngomong. Susah ngomong bener. Orang lagi marah, dadanya lagi sempit, pokoknya lagi emosi. Gimana mau ngomong bener? Bagaimana mau mudah urusan? Ya, ketika dada ini tidak lapang, maka kata-katanya keluar pun kaget. Bahkan gak sedikit orang nggak bisa ngomong kalau dadanya nggak lapang. Ya, maka lapang dada ini bagus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah lapangkan dada kita, mudah urusan kita dan dilancarkan. Kemudian ya baru ilmu ya, ilmu eh, siapa yang punya ilmu syariat tentunya. Makin banyak dia tahu tentang ilmu, makin mudah lapang dadanya insyaallah. Bahkan kita lihat eh Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ya. Lanjut deh. Jangan rusak Islam dengan akhlak kita yang buruk. Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, betapa banyak adanya sifat lapang dada, wajah berseri dan kelembutan yang menjadikan manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama. Masya Allah. Tuh. Jadi karena sifat lapang dada, akhirnya manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong. Ya, nah, kenapa? Karena punya sifat lapang dada. Makanya ketika makanya jangan rusak Islam dengan akhlak kita ini. Ya, nah ini maka Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan betapa banyak adanya sifat lapang dada, wajah berseri-seri, ya lembut menjadikan manusia berduyun-duyun masuk ke dalam. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ngaji sunnah, udah ngaji tauhid, ya lapangkan dada, ya lembutkan suara, wajah berseri-seri, ya karena sudah orang banyak yang berprasangka buruk pada orang-orang yang ngaji tauhid, yang ngaji sunnah. Ini suatu kesalahan. Ya, kenapa? Karena mereka berprasangka buruk. Makanya supaya mereka tidak berprasangka buruk kepada kita, maka kita harus memiliki sifat lapang dada, tersenyum, ya, kemudian berbicara dengan baik. Insya Allah buat mereka akhirnya apa? Bertanya mungkin kalau ada masalah. Teh cinta, ini gimana ya hukum? Boleh nggak ya? Minimal lah. Lama-lama pengen tahu kajian. Lama-lama pengen tahu apa yang dibahas. Lama-lama ikut, nggak sedikit ya. Sifat-sifat seperti ini menyebabkan orang jadi apa? Jadi akhirnya mengikuti tauhid. Ya belajar tauhid, belajar sunnah dan lain sebagainya. Ya lain lagi kalau udah katanya ngaji tauhid, katanya ngaji sunnah, tapi ya ampun bukannya. Ya juteknya luar biasa, ngomongnya ketus, ya. Nah ini eh, hati seseorang hanya Allah ya. Akan tetapi manusia melihat zahir dari seseorang. Maka kita berharap zahir dan batin kita bagus. Ada satu tulisan yang bagus dari saya ambil dari sebuah apa nih poster ya. Jika dirimu tidak lapang dada dan tidak merasakan manusianya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang melihat bahwa dia tidak lapang dadanya, tidak memperoleh manusia iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya dia memperbanyak taubat dan istighfar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat diri kita sepertinya aduh dada ini sempit sekali. Ya,
tidak merasakan, ya Allah, ya, tidak merasakan bagaimana lapangnya dada, ya, terasa kok ya iman nih nggak naik-naik segini-gini aja, bahkan lebih turun lagi. Kemudian ketika kita tidak memperoleh cahaya hidayah juga, maka hendaklah banyak bertobat dan beristighfar. Ya. Nah, salah satu cara supaya orang bisa lapang dada adalah dengan cara sedekah. Ya, sedekah ini termasuk jadi tadi kan kita bahas kalau pengen lapang dada gimana Pak Ustadz doa. Nabi setelah sadri. Terus apalagi Pak Ustadz belajar menuntut ilmu yang benar, menuntut ilmu agama. Ya, yang benar, menuntut ilmu agama, ilmu yang manfaat, ya. Bukan ilmu yang macam-macam, ilmu yang bermanfaat, ya. Maka Anda akan lapang dada. Yang ketiga, salah satu cara untuk lapang dada adalah sedekah. Ya, sedekah. Ya. Lanjut ya. Bahagianya orang yang banyak bersedekah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulit. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulit. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya itu, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis Ya, jadi perumpamaannya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kata Bukhari, orang yang pelit dan orang yang sedekah itu kayak orang yang pakai baju besi. Orang sedekah itu dua-duanya kayak pakai orang pelit, orang orang baik kayak pakai baju besi. Nah, ketika Anda sedekah, maka melonggar baju-baju besi ini sehingga tidak rapat kepada kulitnya. Waduh, Anda gak enak banget kayak pakai baju sempit gitu. Namanya baju besi lagi. Kayaknya ampok banget kayak orang pakai APD aja udah kayak apa keringat. Ya, gimana pakai baju besi. Nah, ketika dia sedekah, maka akan melonggar baju itu dan akan dan tidak akan tidak akan nyesek kepada dadanya dan kulit. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulit. Tapi bagi orang pelit, ya, maka dia seperti apa? Orang pelit ini seperti merasakan setiap cekekan baju besinya di tangannya, di kakinya, dan wah sepertinya jepit banget. Nah inilah orang yang pelit. Maka salah satu cara supaya Anda punya sifat lapang dada sedekah. Ya bersedekah. Udah 4 ya. Satu ilmu. Yang pertama doa dulu. Kedua ilmu. Ketiga istighfar ya, istighfar. Bagaimana pertanyaan dari Ibnu Taimiyah tadi, kalau kita merasa dada kita tidak lapang ya, tidak terasa manisnya iman ya, maka hendaklah beristighfar dan bertobat. Kemudian yang keempat ini ya, sedekah. Insyaallah dengan sedekah Allah mudahkan dada kita untuk lapang. Kemudian ada satu tulisan dari Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad al-Shindi rahimahullah mengatakan, gimana cara seorang akan lapang dada, menyerahkan semua urusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi seluruh musibah dan keadaan, merupakan sebab terbesar seorang hamba merasakan kelapang dada, ketenangan jiwa dan mendapatkan apa yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin saya gedein tulisannya. Kata beliau, ya, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah dalam menghadapi seluruh musibah dan keadaan merupakan sebab terbesar seorang hamba merasakan kelapangan dada, ketenangan jiwa dan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ini poin yang terakhir kata Syekh Nasir, Syekh Abdullah bin Rahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad al-Husaini, beliau mengatakan bahwa ketika kita punya masalah, ya ketika terkena musibah atau dalam keadaan apapun, maka ya serahkan semua urusan
pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan sebab terbesar seorang hamba merasakan kelapangan dada. Jadi total-total mungkin ada 5 ya, cara-cara agar kita memiliki sifat apa tadi? Lapang dada. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, berdoa supaya kita memiliki sifat lapang dada. Kemudian mencari ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Tauhid, sunnah, ya, maka insya Allah kita akan dapat sifat lapang dada. Kemudian yang ketiga tadi ya apa yang tadi yang ketiga teteh? Ya, istighfar dan tobat. Ya, istighfar dan tobat ya. Maka siapa yang menurut Ibnu Taimiyah ketika tidak terasa lapang dadamu maka istighfarlah dan bertobatlah. Kemudian yang keempat sedekah. Dengan sedekah ya kata Nabi SAW seperti baju besi. Ya, maka akan baju besinya akan nyaman, tidak terasa sempit. Lain lagi dengan orang yang pelit. Yang terakhir ya yaitu serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu makna lapang dada. Ya, ya. Kemudian penjelasan tentang nikmat Allah kepada Rasulnya. Lanjut ya. Wa wada'na firman Allah. Ya. Wa wada'na wizra. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu dari beban yang dimaksud di sini adalah dosa. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat dari Quran surat Al-Fat ayat 2 agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan juga firman Allah yang memberatkan punggungmu. Dalam bahasa Arab, al-inqadh itu adalah suara. Beberapa ulama salaf menafsirkan ayat yang memberatkan punggungmu, yaitu menjadikan engkau berat untuk memikulnya. Teteh pernah nggak dulu dengar ada seorang ustadz bilang begini, ya apa? Jadi Nabi itu, jadi dia mungkin dia salah-salah ya, dia nggak baca-baca dulu tafsir, ya. Eh, kalau saya dia waktu itu menafsirkan ada salah satu ayat ya bahwa Nabi ini dulu sesat. Ini salah besar ya, salah besar ya. Jadi maksud daripada wa wada'na anka wizrak, saya bacakan beberapa penafsiran tentang makna dan kami pun telah menurunkan beban dari apa yang dimaksud beban di sini. Ya. Jadi kita lagi bahas kalimat yang kedua. Tadi sudah selesai alam nasrah laka sadrak. Ya, tentang lapang dada. Nah, sekarang kita bahas wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban dari apa yang disebut dengan beban di sini. Yang pertama, ya, para ahli tafsir ya terbagi menjadi 3 pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, yang disebut dengan beban di sini adalah sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan dosa. Artinya dosa Nabi pada zaman jahiliyah. Karena beliau pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan sebelum diutus menjadi nabi. Seperti mengikuti sebagian adat kebiasaan kaumnya. Meskipun demikian Nabi tidak pernah menyembah. Jadi maksudnya di sini dosa kecil. Ya, jadi Nabi sebelum jadi Nabi, ya beliau bisa jadi punya dosa kecil. Ya, apa tuh? Ya, jadi kata ini penafsiran daripada dan kami pun telah menurunkan beban dari. Maksudnya apa dosa? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diampuni dosa-dosanya. Bagaimana surat Al-Fat? Sebagaimana tadi surat yang dibaca, ya, yang firullah Allah mata kedam menjek Muhammad akhar. Ya, makanya Ibnu Katsir menafsirkan wa wada'na 'anka wizrak dan kami pun telah menurunkan beban darimu, maksudnya adalah dosa. Dosa apa di sini? Ya, dosa pada zaman jahiliyah. Ya, karena beliau pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan sebelum diutus jadi nabi. Sebelum diutus jadi nabi, contohnya apa? Seperti mengikuti adat kebiasaan kaum. Ya, tapi Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi tidak pernah. Ya, jadi maksud di ayat wa wada'na anka wizrak dan kami telah menurunkan beban darimu adalah dosa. Ya, adalah dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala
Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan padamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa masa lalu ya. Kemudian pendapat yang kedua, maksud daripada wa wada'na anka wizrak adalah sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan dosa umatmu yang membebanimu. Dosa umatmu yang membebanimu. Jadi Nabi terbebani dengan dosa-dosa umat. Ya, menurut sebagian ahli tafsir, karena Nabi sangat perhatian kepada umatnya sehingga beliau seolah-olah ikut memikul beban berat. Salah satu sifat Nabi adalah ikut merasakan berat terhadap apa yang memberatkan umat. Seperti dosa-dosa mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa oleh penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Jadi maksud daripada kalimat wa wada'na anka wizrak menurut pendapat yang kedua adalah maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbebani dengan dosa umat. Maka Allah angkat beban. Ya, Allah angkat beban. Ini pendapat yang kedua. Ya, luar biasa ya. Nabi punya sifat perhatian sekali sama kita. Ya, maka sebagai balas jasa kita kepada Nabi ya, balaslah dengan mengikuti sunnahnya. Ya, menjauhi segala larangannya. Tinggalkan bid'ah-bid'ahnya. Ya, ikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, dia menjalankan sunnah Nabi walaupun sekecil apapun karena dia takut celaka. Ya, bayangin Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin surga, ya, sangat luar biasa dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sekecil apapun, dan dia katanya takut celaka. Masya Allah, kita harus lebih layak lagi, belum ada jaminan surga buat kita. Amal kita jauh daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi manusia yang mulia seperti Abu Bakar, sahabat mertua saja, masih saja menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini terbebani dengan dosa-dosa umatnya sebagaimana di surat At-Taubah ayat 128. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang menafsirkan kesulitan yang kau hadapi dalam berdakwah. Ya, jadi maksud daripada wa wada'na anka wizrak adalah kesulitan yang kau hadapi dalam berdakwah. Ya, dengan demikian semua itu diangkat Allah agar tidak membebani. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ada 3 pendapat ya tentang masalah kalimat wa wada'na anka wizrak. Yang pertama apa tadi? Dosa. Ya, maksudnya wizrak ini, beban ini adalah dosa. Ya, tapi dosa di sini adalah dosa kecil ya, dan bukan dosa besar, dan tentu sangatlah sedikit. Lain dengan kita ya, lain dengan kita yang begitu banyak dosa-dosa mau besar mau kecil. Kalau Nabi sedikit sekali dosa-dosa kecilnya di masa lalu. Dan dosa yang beliau lakukan tidak berkaitan dengan wahyu ya. Karena dosanya adalah dosa-dosa yang kecil dan sangat sedikit sekali. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir surat Al-Fat ayat 2. Ya. Bapak Ibu yang kedua, maksud daripada wa wada'na anka wizrak adalah apa tadi? Ya, Nabi terbebani dengan dosa-dosa umatnya. Ya, sebagaimana surat At-Taubah ayat 128. Yang terakhir maksudnya adalah kesulitan dalam berdakwah. Ya. Jadi inilah 3 penafsiran ya, saya pribadi suka dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Maksudnya adalah dosa masa lalu yang kecil dan sangat, ya, wa wada'na. Maka Allah angkat semua dosa-dosa Nabi baik yang dulu dan yang akan. Allah angkat dosa-dosa Nabi yang dulu, yang kecil dan sangat kecil itu sedikit, ya, masa lalu diangkat, dan yang akan datang pun dihapuskan. Masya Allah.
Ya, makanya kenapa Nabi rajin istighfar, ya. Padahal nggak punya dosa. Beda istighfarnya kita sama istighfarnya. Kalau kita istighfar kenapa? Alia istighfar kenapa? Banyak dosa. Ya, banyak dosa. Kalau Nabi istighfar karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi istighfar karena bersyukur. Nabi istighfar karena ibadah. Karena Nabi istighfar karena merasa sedikit sekali amal yang dilakukan untuk Allah. Masya Allah, jauh dengan kita tentu. Inilah penjelasan kalimat wa wada'na anka wizrak. Kemudian lanjut makna. Makna ditinggikannya sebutan nama Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka zikrak." Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Mujahid berkata, maksudnya aku tidak disebut kecuali kamu pun disebut bersamaku, yaitu dalam kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutkan namamu bagimu. Apa kata Imam Mujahid? Maksudnya tidaklah nama Allah disebut, tapi juga nama Nabi Muhammad disebut. Di mana itu? Dalam syahadat. Maka kita nggak sah kalau baca syahadat nggak baca Nabi Muhammad. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Kita sering dengar ada orang menghujat Nabi. Ya, ada orang menghina Nabi. Yang nggak bakalan jatuh-jatuh lah. Kenapa? Orang yang angkat Allah tuh. Tapi ada orang namanya diangkat-angkat setinggi-tingginya. Ya, dengan keluar dana begitu besarnya untuk mengangkat popularitas dirinya. Tapi nggak keangkat-angkat. Keangkat sebentar, langsung tenggelam selamanya. Ya, maksudnya apa? Ya karena yang ngangkat dia manusia. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngangkat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun orang-orang kafir, ya atau orang-orang munafik yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya akan tetap mulia. Anda nggak bakalan, ya lagi sholat nggak baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anda pasti baca itu. Azan pasti ada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dzikrak, dan diangkat penyebutan untuk dirinya. Apa maksudnya? Setiap nama Allah dibaca dalam syahadat, nama Nabi Muhammad juga dibaca. Bayangkan, banyak sekali tempat-tempat yang disunahkan kita baca salawat. Ya, kita lihat lagi perkataan Imam Qatadah. Lanjut ya. Qatadah berkata, Allah meninggikan sebutan nama beliau di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada seorang khatib, pembaca syahadat dan penegak sholat, melainkan ia berseru dengan kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, nama selalu digantikan dengan nama Allah. Jika seorang masuk Islam baca syahadat, ya, dalam azan, dalam iqamah, ya, tidak pernah berhenti berkumandang di muka bumi ini, ya, azan terus berjalan setiap waktu. Ya inilah, ini hebatnya manusia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dihina kayak apa nggak bakalan turun. Ya Allah yang angkat. Ya, ada orang angkat dirinya dengan biaya miliaran, jatuh juga. Ya, makanya inilah keistimewaan dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ada ulama menyebutkan ayat ini berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapapun menghayati maknanya akan mendapatkan sebagian keutamaan seperti Nabi. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kata Ibnu Taimiyah ibu semuanya, dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi Nabi kan kita tadi lihat, Nabi namanya disebutnya lagi syahadat, lagi sholat, azan, banyaklah ya
Itu belum lagi yang sholawat-sholawat yang dibaca tiap hari Jumat. Ya pasti Bapak Ibu kalau hari Jumat banyak baca sholawat. Ya kenapa? Karena disuruh. Ya bahkan luar biasanya banyaknya tempat-tempat yang dimana kita harus baca sholawat. Sunnahnya baca sholawat. Nah ada satu pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau bilang begini. والذي أعلن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة وللمؤمنين والمتابعين نصيب بقدر إيمانهم. Dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka juga firman Allah, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maksudnya gini loh. Misalnya Teh Dita tahu hadis Nabi, belajar, terus ngajarin sama orang-orang. Maka Teh Dita berhak juga mendapatkan warafa'anha laka dzikra. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya orang-orang yang mengajarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berhak juga mendapatkan warafa'na laka dzikra. Ini kata Ibnu Taimiyah ya. Jadi kan kita bicara tadi, Nabi namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Dalam syahadat, dalam azan, dalam iqamah dan lain sebagainya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, dan siapapun orang-orang yang menyiarkan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka juga firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Jadi Nabi ditinggikan namanya oleh Allah, dan Allah pun akan meninggikan orang-orang yang menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Ibnu Taimiyah. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat, kata beliau, ya, Allah anugerahkan kepada nabinya, kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar iman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, siapa yang pengen namanya disebutkan, siapa yang pengen namanya ditinggikan sebutannya, maka hendaklah dia meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginya kami tinggikan sebutan namamu bagimu, warafa'na laka dzikrak. Kenapa? Karena kata Ibnu Taimiyah, kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dianugerahkan kepada kaum mukminin dan orang-orang yang meneladani beliau sesuai dengan kadar iman. Maka Bapak Ibu, ya, Ibnu Qayyim bilang begini, wa tablighu sunnatihi ilal ummah afdal min tablighi siham ila nuhuril adu. Siapa yang menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih utama daripada melemparkan panah-panah ke leher-leher musuh. Kita pengen banget nama kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ikhlaskan niatmu ketika mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah sebutkan nama, Allah tinggikan sebutan nama bagi Nabi Muhammad dalam syahadat dan lain sebagainya. Dan sekarang kata Ibnu Taimiyah, siapapun yang mengikuti Nabi, menyiarkan sunnahnya, mengajarkan sunnahnya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berhak juga kalimat warafa'na dzikrak, ya, dan akan ditinggikan sebutan namanya bagimu. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia dan akhirat ini, ya, buat siapa? Buat Allah anugerahkan kepada Nabi, kaum mukminin dan orang-orang meneladani. Ya, makanya kata disebutkan para ulama, coba kita lihat ya. Ulama-ulama yang mengajarkan sunnah, ya, Allah angkat derajatnya. Lihat siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Ya, Allah tinggikan namanya sampai hari ini kita kenal.
Siapa lagi? Ya, apa ulama-ulama Imam Nawawi, Masya Allah. Ya, nama mereka diabadikan oleh Allah. Para ulama yang penuh hikmah dan berdakwah penuh kelembutan, kesabaran dan keikhlasan dalam didik umat namanya diabadikan oleh Allah dalam apa karya-karyanya. Nama mereka juga sering disebut dalam kajian maupun tulisan. Bapak Ibu lihat, saya lihat kajian Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Ustadz-ustadz banyak banget yang baca kajian Riyadhus Shalihin. Maksudnya si Fulan ngajar Riyadhus Shalihin, Ustadz Nuzul ngajar Riyadhus Shalihin. Ustadz siapa lagi? Yang ngajar Riyadhus Shalihin. Ustadz ini ngajar Riyadhus Shalihin. Banyak sekali ya yang ngajar Riyadhus Shalihin. Siapa yang nulis Riyadhus Shalihin? Imam Nawawi. Apa isi di dalam Riyadhus Shalihin? Itu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah angkat nama Imam Nawawi sampai hari ini kita baca sejarahnya, kita baca tulisannya, kumpulan-kumpulan hadisnya. Imam Bukhari, Muslim, Syafi'i, Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama-ulama ya yang menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya nggak bakalan mati. Namanya selalu ada. Dalam apa karya-karyanya? Disebut-sebut, ya hikmah-hikmahnya, Masya Allah. Makanya kita pengen banget nama kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yang tinggi bukan manusia, tapi Allah yang tinggi. Bagaimana caranya supaya nama Anda ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiarkanlah sunnahnya, bela sunnahnya, jaga sunnahnya, amalkan sunnahnya. Dan tentunya meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini juga kita mendapatkan bagian daripada warafa'na laka zikra. Baik, Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah, kita lanjutkan apa? Kita lihat bagaimana kapan sih seseorang itu baca apa sih? Baca baca salawat ya. Kita coba cari apa tambahan tentang kapan kita menyebut nama Nabi. Kalau tadi kan kita nyebut nama Nabi dalam syahadah, dalam azan, dalam qomat. Ternyata nama Nabi juga disebut dalam hal-hal berikut ini ya. Baik, kita lihat tulisan, ada satu tulisan yang bagus ya. Kapan sih? Secara umum salawat untuk Nabi SAW ya ada dua. Yang pertama salawat mutlak. Salawat mutlak ini kapan? Anda baca salawat kapanpun silakan. Bagaimana firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi ini salawat mutlak. Maksudnya apa? Salawat yang dibaca kapan saja. Silakan Anda sebanyak-banyaknya baca salawat. Ya, sebanyak-banyaknya, nggak usah ditentuin ya, kecuali yang ada riwayatnya kalau ditentuin sekian dan sekian. Hari Jumat ya sebanyak-banyak. Ini namanya salawat mutlak. Ya, semakin banyak salawat yang kita lantunkan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan keistimewaan di mana? Di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan." Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Ya, Bapak Ibu, kita coba melebar dari pembahasan warfa'ana laka dzikra. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW namanya disebutkan di dalam azan dan lain sebagainya. Ternyata kita harus tahu di mana bagus kita mengucapkan sholawat. Ya. Nah, satu salawat yang bersifat mutlak. Kapan itu? Kapan saja. Silakan Anda baca. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ya, makin banyak Anda baca salawat, makin banyak Anda baca salawat, makin banyak kesempatan untuk mendapatkan apa? Ya, mendapatkan kedekatan diri Anda kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat muqayyad. Salawat muqayyad ini salawat yang dibaca di waktu tertentu. Ada kurang lebih sekitar 15. Yang pertama, ketika tasyahud awal dan akhir. Ibu-ibu kalau lagi tasyahud awal dan akhir, kalau tasyahud awal Anda boleh baca syahadat saja. Kalau misalnya mau lebih boleh sampai salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah tempat yang termasuk tempat yang khusus disebut dengan salawat muqayyad. Jadi kalau salawat mutlak itu dibaca kapan baik? Serah mau baca kapan. Ya namanya salawat mutlak. Ya.
selama tidak di kamar mandi tentunya. Tapi yang kedua adalah salawat muqayyad. Apa itu salawat muqayyad? Salawat yang dibacanya secara khusus. Jadi Anda menyebutkan nama Nabi, meninggikan nama Nabi di tempat-tempat khusus. Kalau tadi kan kita bahas di tempat syahadat, lagi azan, lagi qomat. Nah sekarang ada tempat-tempat khusus di mana kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ketika tasyahud awal atau akhir. Yang kedua ketika selesai azan. Idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqulu sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Apabila kalian mendengar muazzin, jawablah azannya, kemudian bacalah salawat untukku. Karena orang yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan berikan salawatnya untuknya 10 kali. Ya, jadi selesai azan, la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Baru kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Di mana di sinilah tempat khusus baca salawat, yaitu sebelum baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian ketika hari Jumat, ya insyaallah Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, ya inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fi khuliqa Adam alaihi salam fa aksiru alayya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun. Pada hari ini Anda diciptakan. Perbanyaklah membaca salawat karena salawat kalian ditunjukkan kepada. Kemudian setiap pagi dan sore, ya setiap pagi dan sore, bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alaihi hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran, adrakatu syafaat yaumil qiyamah." Siapa yang memberikan salawat kepadaku ketika pagi hari di subuh 10 kali, ya, ketika sore 10 kali, maka akan dapatkan syafaat pada hari kiamat. Ada disahihkan oleh Syalbani, ya. Jadi pagi sore 10, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya 10 kali. Ya, atau ketika di majlis, ya, ketika di majlis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majalasa qauman majlisan lam yazkurullah fihi wa lam yusallu ala nabihim wa lam yusalli ala nabihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum." Jika ada sekelompok kaum yang duduk bersama, Anda lagi majlis ta'lim, kumpul-kumpul, tidak mengingat Allah serta tidak memberi salawat kepada Nabi, maka mereka itu akan menjadi bahan penyesalan baginya. Jika Allah berkehendak Allah menghukum mereka, dan jika Allah berkehendak Dia akan mengampuni mereka. Maka bagus di waktu kajian, ya sambil nunggu ustaz, ya Anda baca salawat. Dan insya Allah kalau Anda ngaji kajian tauhid, kajian sunnah, maka insya Allah ustadznya sering-sering dia bilang Nabi Muhammad SAW. Oh bisa 1 jam pertemuan mungkin bisa puluhan ustadznya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mulut kita nggak usah ini, ya nggak usah jangan sampai diperintah ya. Ini kadang-kadang kalau salawat sampai ditegasin. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, baru dia, wow sering-sering nggak usah disuruh-suruh, mulut kita udah refleks. Ya, mulut kita udah refleks. Ingat al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama Nabi tapi enggak baca salawat. Itu orang pelit. Orang pelit. Ya, orang pelit. Begitu nama Nabi dibaca, Nabi dia enggak mau baca salawat. Maka mulut kita harus apa? Harus refleks, ya. Harus refleks ketika nama Nabi didengar, Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Ya, ketika di majlis, insya Allah kalau Anda rajin di kajian-kajian sunnah, ustadznya banyak sekali ngomong Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika menyebut nama Nabi SAW, ya, tadi sudah saya bahas satu hadis, sekarang ada hadis lagi. Ya Rabbi ma'anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya, celaka orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Ya celaka orang yang nama Nabi disebut dia nggak baca salawat. Dalam hadis yang lain al-bakhil tadi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang pelit tuh. Ya disebut nama Nabi enggak baca salawat. Ya. Jadi Anda harus refleks mulutnya ketika dibaca, ketika ustadznya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika berdoa ingat
Doa, baca salawat itu kayak Al-Fatihah dalam salat, kedudukannya. Kedudukan salawat dalam salat itu seperti Al-Fatihah. Kedudukan sholawat dalam doa itu seperti Al-Fatihah dalam salat, ya. Jadi jangan sampai doa Anda tidak baca salawat. Umar bin Khattab mengatakan, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'ad minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi dan nggak bisa naik sampai dibacakan salawat untuk Nabi kalian sallallahu naik ke atas, maka setelah baca hamdalah baca salawat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baca salawat ya. Nggak perlu baca apa prolog-prolog yang ini baca baca ila ruhi ilahu nggak perlu ya, langsung aja alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad. Ya, itu kedudukan salawat dalam doa seperti Al-Fatihah dalam masuk dan keluar masjid. Nah, ini jarang. Orang kebanyakan kalau masuk masjid baca apa doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Padahal bagus kalau masuk masjid baca doa ya seperti ini. Ya, idza dakhala ahadakumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma liyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi gini, begitu masuk masjid kaki kanan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi syahadat, lagi azan, lagi qomat dan ternyata banyak sekali disunnahkan kita membaca salawat
di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salawat ada dua, salawat mutlak dan salawat muqayyad. Salawat mutlak berarti waktunya bebas kapan saja, ya kecuali nggak boleh di kamar mandi. Tapi kalau salawat muqayyad yang ada waktu-waktunya. Tadi sudah kita bahas kapan saja kita membaca salawat, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan ayat yang berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan poin daripada kalimat warfa'na laka zikrak, siapapun yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiarkan sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, mengamal terus galakan ya, terus ya, biar ibu ada pilihan, biar ibu ada kerjaan, ya, ada kesempatan untuk terus, karena hari ini kalau tidak diisi dengan ketaatan ya tidak tidak ya, makanya kita masih kita di ayat jual syukur hari antara
Tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Sementara At-Tabari memandang ayat ini bersifat umum karena mencakup kedua pendapat tersebut. Jadi setelah selesai urusan dunia, serius urusan dunia, maka tetaplah serius, semangat, dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Jadi kalau tadi isinya yang pertama itu habis urusan akhirat, habis sholat wajib, sholat sunnah, ya, habis tasyahud akhir, doa, habis sholat, zikir atau doa, ya, itu ibadah akhirat semuanya. Tapi yang kedua, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah urusan dunia beres, maka fokuslah ke urusan akhir. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa btaghi fima Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah fokuslah ke urusan akhir. Negeri akhirat, bagaimana firman Allah Subhanahu apa yang Allah berikan kepadamu, perpikirlah kamu wa la tansa nasibaka. Itu surat Al-Qasas ayat 7, ya, pembandingnya. Kemudian ada lagi surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian ada lagi surat An-Nur ayat 37. Ya, kalau An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Lagi surat An-Nur ayat zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang tidak didalaikan oleh dagangan dan jual beli dari mengingat Allah,
melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi hujam. Masya Allah, ini luar biasa ya. Orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli. Jadi ini orang luar biasa nih. Ya, orang manusia yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya, dia dagang, tapi tetap ibadah. Dia bisnis, tapi jujur, halal. Di sholatnya kencang. Nah, ini surat An-Nur ayat 37. Kemudian surat dia dagang, tapi tetap ibadah. Surat Al-Munafiqun ayat 9 juga ya. Dia juga hadis yang tadi surat An-Nur ayat apa tadi tentang makan ya. La salat tapi hadratit ta'am wala huwa yudafi'u akhbatha. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, selesai faiza faragta fansab ya, kemudian wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan lah engkau berharap ya. Berharaplah kepada Allah dalam eh, apa dalam setiap segala urusan yang kita lakukan, termasuk kita sudah berdoa, sudah beristighfar, sudah melakukan amal-amal yang terbaik pada waktu corona ini insya Allah. Ya, selanjutnya adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Bapak Ibu ya tentang ayat-ayat yang fa inna ma'al usri yusra ya. Ayat yang terakhir maaf fa iza faragta. Saya ulangi Bapak Ibu. Fonsop ya ayat-ayat pembandingnya ya yaitu Al-Qasas 77 ya. Ya, jadi carilah akhirat ya dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Al-Qasas 77, Al-Jum'ah ayat 10 ya. Apabila selesai melaksanakan sholat bertebaranlah di muka bumi. Nah, ini kita lagi bahas kalimat faiza faragta fansob ya. Setelah melaksanakan suatu urusan ya tetaplah bekerja keras dengan urusan yang lain. Kemudian surat An-Nur ayat 37, laki-laki yang tidak terlena dengan jadi laki-laki yang berdagang ya tapi tidak terlena dengan jual belinya, maksudnya dia berdagang tapi tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, salat dan zakat ya, Masya Allah. Ini luar biasa. An-Nur ayat 37. Kemudian Al-Munafikun ayat 9. Selesai tafsir surat Al-Insyirah. Banyak sekali, mudah-mudahan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kalau salah dari saya ya, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang mau nanya? Iya Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan buat para jamaah juga yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan langsung ditulis di chat, nanti akan dibacakan. Yang pertama Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kita yang mengagungkan nama Rasulullah, bermaksud untuk mengagungkan nama Rasulullah dalam sebuah perayaan atau peringatan Maulid Nabi, Pak Ustadz? Baik. Ya, Maulid Nabi tidak ada sunnahnya dari Nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, imam yang ya nggak ada ya, nggak ada sunnahnya dilakukan. Jadi yang sunnah adalah kita menjalankan kalau cinta sama Nabi puasa Senin Kemis, itu cinta sama Nabi ya. Cinta sama Nabi jalankan sunnahnya, bela sunnahnya, syiarkan sunnahnya. Ya, tapi ini baca salawat terus yang menjadi masalah pertanyaan saya begini. Salawat itu apa sih kan gitu loh. Ya, salawat itu apa sih? Ya, apakah yang dia baca itu salawat gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang akhirnya jadi syair gitu loh. Ya. Jadi salawat itu kan ya yang diajarkan ya, yang diajarkan ya. Yang diajarkan oleh Nabi salawat ya. Yang pertama misalnya dalam sholat ya ada 8 yang diajarkan. Salah satunya yang dari Ka'ab bin Ujrah. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu kan salawat yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat. Nah, kalau yang di luar sholat ya seperti Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, sebagaimana firman Allah, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi Allah kata Syekh Utsaimin, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, sekarang yang dibaca oleh mereka
yang dibaca oleh mereka ketika ada acara-acara seperti itu emang itu sholawat gitu loh, itu pertanyaan saya, ya. Jadi kadang-kadang, itu sholawat apa syair gitu loh, ya. Sedangkan sholawat kan udah ada tuh yang diajarin sama Nabi lagi sholat ya, boleh juga dibaca di luar sholat ya, ya, antara azan dan qomat misalnya kan sunnahnya baca sholawat ya. Nah itu. Kemudian itu syair apa sholawat gitu loh ya. Kemudian acaranya juga bukan acara yang di ya kalau Anda lihat dari siapa yang melaksanakan Maulid ini, ya bukan dari sahabat, bukan dari tabiut tabiin. Ya kalau Anda buka sejarahnya pasti ya kaget gitu loh ya. Siapa yang melaksanakannya pertama kali? Jadi tidak ada perayaan-perayaan seperti itu ya. Jadi kita apa yang, udah tadi, agungkan sunnahnya, bela sunnahnya, ya banyak sunnah-sunnah yang nggak tahu orang, banyak sunnah-sunnah yang orang nggak tahu, ya, doa-doa yang orang nggak tahu, banyak sekali, banyak. Jangankan di luar sholat, ya di dalam sholat aja ya. Jadi mulai yang gampang-gampang aja deh, sunnah-sunnah Nabi, ya sunnah-sunnah Nabi, contoh istiftah gitu ya, kan orang hanya patokannya Allah Akbar kabira doang dari dulu. Banyak sunnah-sunnah Nabi selain Allahu Akbar kabira. Ya, kemudian doa-doa sujud, doa-doa ruku, apalagi doa sebelum salam. Ya, banyak sekali doa-doa. Ini sunnah-sunnah kayak gini orang luput ya. Tapi untuk yang tidak diajarin dikerjain gitu. Jadi yang diajarin sama Nabi kagak diamalin, kagak dikerjain. Tapi yang nggak dikerjain sama Nabi, bahkan nggak dikerjain sahabat tabiin dan tabiin tabiin, mereka mengamalkannya. Ya, jadi kita fokus aja di watabligus sunnah ila ummatihi, menyebarkan sunnahnya. Bagaimana cara menyebarkan sunnahnya? Ya dengan cara mempelajari hadis, tafsir, ya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau kita mau berdoa ketika sujud di dalam sholat, apakah juga disunahkan membaca sholawat dahulu sebelum berdoa? Begitu juga ketika ingin berdoa sesaat sebelum salam. Apakah harus membaca sholawat juga? Ada kalau bersifat umum ya nggak apa-apa. Syekh Utsaimin pernah ditanya, bolehkah dalam sholat kita membaca sholawat? Beliau membolehkan. Kenapa? Karena itu kan, pujian juga ya, pujian. Itu kan ibadah juga, ya kan kita disuruh lagi sholat itu berdoa, ya berdoa. Dan, jadi saya membolehkan, orang membaca sholawat di dalam sujudnya ya. Habis subhana rabbil a'la, cuman bagusnya dimulai kalau di dalam kitabnya Dr. Wahab Al-Qahtani Shalatul Mu'min itu baca baca subhana rabbil a'la dulu ya, baru baca sunnah-sunnah yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Nah, kalau Anda mau baca salawat boleh. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad. Ya, misalnya itu boleh. Ya. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi doa, lagi sujud, apakah baca salawat dulu? Boleh saja, nggak apa-apa. Kalau enggak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda sedang dalam sholat. Anda sedang dalam sholat. Ya. Dan seperti doa Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira itu kan doa. Tapi, Anda nggak usah baca sholawat di situ gitu ya. Jadi jangan nekat, begitu Allahu Akbar, mau baca iftitah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tidak ya, tidak. Jadi walaupun Allahu Akbar kabira atau doa-doa iftitah yang lainnya itu kan, doa semuanya ya, doa semuanya. Tapi apakah harus baca sholawat? Tidak. Jadi yang lagi sujud doa baca sholawat boleh, enggak pun tidak apa-apa. Ya, karena Anda berada dalam sholat. Ya. Kemudian yang, tasyahud akhir, yang tasyahud akhir Anda kan sudah baca salawat itu, ya shalawat Ibrahimiyah kan, ya habis at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah kan baca salawat ya, kemudian baru, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamati syarri fitnatil masiihid dajjal, ya Anda baca doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran atau Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu atau, Allahumma hasibni hisabi, banyak doa-doa ada 13 kurang lebih, doa-doa sebelum salam. Jadi boleh baca salawat Pak Ustadz, salawatnya tadi menurut saya sih udah dibaca habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, di situ tempatnya, ya. Jadi, yang enggak jadi kalau lagi sujud boleh baca salawat, tapi kalau
tidak pun tidak apa-apa ya yang sujud, langsung saja berdoa karena Anda sedang dalam keadaan sholat ya, dan sholat itu kan doa ya, doa. Kemudian kalau tahiyat akhir nggak usah, saya tidak baca salawat, langsung saja karena sudah baca tahiyat ya, dalam tahiyatnya ada salawat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ketika mendengar azan di TV, doa setelah azan juga bisa dilakukan? Kalau yang live ya, yang live boleh, yang Hmm. live boleh yang live. Kalau yang puteran ya wallahu a'lam. Tapi kalau live beda ya, kalau karena ada beberapa masjid ya, radio ya. Beberapa radio Hmm. dia live dari masjid yang memang mungkin karena studionya dekat masjid kali, jadi dia live langsung. Nah, itu kalau live boleh ya. Tapi kan, siapa yang mendengar ya, mendengar. Nah, cuma kalau dari radio gimana Pak Ustadz? Yang diulang-ulang terus apa dijawab, wallahu alam ya, wallahu alam. Terus di daerah kita kan banyak azan ya, banyak azan. Jawab yang mana Pak Ustadz? Saya pernah baca sebuah fatwa, ya cuman saya lupa, fatwa dari syekh siapa, "Silakan jawab, semuanya nggak masalah," katanya. Ya kenapa? Ya karena kebaikan semuanya. Ya jadi misalnya adzan ini selesai Anda jawab, adzan ini selesai Anda jawab, ya. Kan Hmm. banyak ininya pahalanya berarti karena Anda mendengarnya. Ya wallahu alam. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita berdoa sehabis azan itu juga disunahkan membaca sholawat dulu sebelum berdoa setelah menjawab azan selesai? Jadi gini, baca sholawat itu ada 2 ya di dalam, baca apa, maaf, ya apa, baca setelah azan itu kan Anda baca ini dulu ya, baca Sholawatnya. la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hmm. Kemudian baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu agak dibalik ya. Memang riwayatnya dibalik. Kemudian baru baca, baca sholawat, baru baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, kemudian langsung doa, ya langsung doa. Karena salawatnya udah tadi di situ. Ya, salawatnya udah tadi di situ, jadi habis baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati qaimati Muhammad al-wasilah al-fadilah wa maqamam mahmudan alladzi wa'adta, langsung Anda berdoa apa saja sesuai dengan keinginan keinginan apa Anda silakan. Dan kemudian kalau Anda mau tutup dengan salawat lagi boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak dimulai lagi dengan salawat, langsung aja berdoa ya setelah karena udah salawatnya tadi udah. Lanjut. Baik. Bolehkah kita mengaktifkan bunyi azan, bacaan Al-Quran atau salawat melalui HP? Karena saya pernah dilarang membunyikan azan di HP oleh beberapa orang. Terima kasih, Ustadz. Membunyikan azan di HP. Ya sebenarnya ada beberapa, karena gini loh, kalau HP jadikan ringtone dan lain sebagainya, itu nanti keputus takutnya mungkin ya, atau dia bunyinya di kamar mandi, ya. Jadi lebih baik dihindari ringtone, bacaan Al-Quran, dihindari. Ya jadi kalau misalnya azan sebagai pengingat ya, Allahu Akbar, biasanya kan suka ada pengingat di apa, di Muslim Pro atau di Android kan ada ya. Ya kalau, mungkin takutnya itu begitu nanti dia, matikan dia lagi asyhadu ya dimatiin gitu ya, atau Hmm. bunyinya di kamar mandi. Kalau saya sih tidak diaktifkan bunyinya, tapi kalau yang penting ketika kita, azan azan kita sebenarnya sekarang gini, mau bunyi azan di masjid, mau bunyi azan di handphone, di komputer, mau bunyi azan di mana juga, kalau dia malas mah ya kagak ke masjid-masjid gitu loh ya. Kalau dia malas ya nggak bakalan dia sholat langsung gitu ya. Ya makanya yang menjadi pembedanya adalah hatinya gitu ya. Ketika hatinya ini semangat, maka sebelum azan aja udah lihat-lihat dia, ini jam berapa, azan jam berapa, ya waktunya jam berapa. Nah ini orang yang semangat ya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz,
ijtanibul isghal inda hadratis shalah. Hindari kesibukan ketika datang waktu-waktu sholat. Karena siapa yang bisa menyibukkan diri sebelum sholat, maka dia akan dengan mudah menyibukkan diri untuk hal-hal yang lainnya. Kalau sholat aja bisa dia kalahin, bagaimana dengan yang lainnya? Jadi kalau pertanyaannya kembali lagi kepada yang tadi, kalau misalnya azan di HP ya, maka yang ditakutkan bunyinya aja di kamar mandi. Lebih baik pengingat sholatnya tidak diaktifkan azannya. Allahu a'lam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apabila saya hendak wakaf Al-Quran Braille ke guru ngaji saya yang buta dan muridnya, bolehkah ditambahkan dari uang zakat? Jadi uang sedekah ditambah uang zakat. Masalahnya adalah itu orang fakir miskin enggak gitu loh. Zakat itu kan buat fakir miskin. Mhm. Jadi zakat itu buat fakir miskin. Ibu sedekah. Sedekah itu kan bukan zakat. Kalau sedekah kan walaupun kalimat zakat pakai kalimat sedekah, akan tetapi innamas shadaqatu lil fuqara itu kan maksudnya zakat. Jadi ketika Anda mau sedekah sama guru ngaji, kemudian Anda mau tambahin dengan uang zakat, nah itu guru ngajinya fakir miskin enggak gitu loh. Ya, fakir miskin enggak. Kalau dia fakir miskin berhak dapat, ya berhak dapat uang zakat. Enggak usah sedikit. Anda zakat berapa? 5 juta, ya kasih aja 5 juta. Kalau dia fakir miskin, ya. Atau dia apa ya? Apa kan ada 9 ya, ada 9 ya. Ada 9 masadaqati fuqara masakin wa ami alaihim wa lafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Atau dia penghutang ya, penghutang, dia punya hutang yang tidak sanggup dia bayar ya, dia hutang dan dia nggak sanggup nggak bayar boleh boleh. Boleh bayar pakai duit apa tadi? Pakai duit zakat ya. Lanjut. Ustadz, mungkin ini duit zakatnya dalam bentuk Al-Quran gitu. Akhirnya boleh ya Ustadz ya? Dibelikan Bagaimana maksudnya? terus diwakafkan. Oh nggak bisa duit zakat buat Al-Quran. Ya. Duit zakat mau buat fakir miskin. Ya. Gimana teh maksudnya? Jadi harus dalam bentuk uang tunai kan kalau uang zakat gitu Iya, ya. dalam buat tunang. Iya, uang uang tunai ya. Dalam Jadi bentuk jangan Al-Quran. Gitu. jangan jangan bentuk ke Quran enggak, jangan ya. Jadi bentuk uang ya, bentuk uang. Kalau zakat fitrah kan bentuk beras ya. Nah, kalau zakat harta dalam bentuk uang ya. Lanjut. Ya. Pak Ustadz, terkait dengan adab berdoa, mau bertanya selain membaca sholawat, apalagi sunnah lainnya yang harus diamalkan dalam berdoa? Baca hamdalah yang pertama. Kemudian baca sholawat. Kemudian baca istighfar boleh ya. Kemudian bertawasul dengan asmaul husna boleh seperti ya hayyu ya qayyum matika astagis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Atau membaca kalau banyak dosanya ya Ghaffar ampuni dosaku. Ya, jadi sedikit sekali ketika kita berdoa ini ya. Cuma kalau yang bagus ya berwudu dulu gitu ya, berwudu dulu gini. Jadi kalau yang digabungin semuanya wudu dulu, madhab kiblat ya. Kemudian dimulai berdoa dengan baca hamdalah. Kemudian baca sholawat. Sebenarnya sih adab-adabnya banyak ya. Kalau ibu-ibu pengen tahu adab-adab berdoa, silakan lihat di bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu ada adab-adab dalam berdoa. Sedikit saya bacakan ya adab-adab berdoa. Ikhlas mengawali dengan pujian ya. Kemudian bersungguh-sungguh, kemudian mendesak ya dengan penuh kerendahan. 5. Menghadirkan hati dalam doa, memanjatkan doa dalam keadaan lapang maupun susah. Tidak boleh berdoa untuk memohon sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Tidak mendoakan keburukan kepada keluarga, harta, dan anak diri sendiri. Kemudian merendahkan doanya. Kemudian mengakui dosa yang telah diperbuat. Ya, jadi kalau di total ada adab-adabnya ya, ada sekitar 24 ya. Ya, silakan lihat di buku ini ya. Bagi ibu yang sudah punya bukunya, silakan lihat adab-adab berdoa di buku ini. Atau di mana yang gratisin? Yang gratisan apa?
apa doanya ya, di apa doanya eh apa doanya? Mana yang gratisin? Yang gratisan apa? Apa doanya ya, di apa doanya eh apa doanya, silakan cari di apa doanya, itu ada adab-adab berdoa. Jadi kalau yang adab-adabnya banyak sekali ya Ibu ya. Tapi kalau yang penting-pentingnya ya tadi baca hamdalah, baca sholawat, kemudian beristighfar ya, kemudian berdoa dengan doa yang utama dari Quran, dari hadis ya, yang utama, kemudian tutup lagi dengan sholawat. Terus mengangkat tangan juga utama itu ya, seperti ini ya, mengangkat tangannya ya, lebih baik begini daripada begini ya. Jadi seperti ini, seperti orang meminta-minta. Itu aja kalau rukun-rukunnya ya. Tapi kalau rukun-rukunnya sedikit ya. Hamdalah, mengangkat tangan, membaca hamdalah, baca sholawat, minta ampun ya. Kemudian bisa juga dengan tawasul, baca apa? Tawasul dengan Asmaul Husna, seperti Ya Hayyu Ya Qayyum ya, seperti zikir pagi sore seperti itu. Kemudian tutup dengan sholawat lagi. Tapi kalau adab-adabnya banyak, ada 24. Silakan lihat di buku ini atau di buku atau di apa di apa doanya ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apakah boleh kita membaca surat Al-Insyirah ini, lalu ditiupkan ke anak-anak sambil mendoakan anak tersebut supaya bisa dilunakkan hati untuk menerima ilmu agama? Kalau Al-Quran sih boleh-boleh aja ya Bu ya. Al-Quran, Ibu bacain Al-Quran pada anak, ditiupkan, baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah. Ya itu jadi ruqyah kalau Al-Fatihah ya, Falak, An-Nas ya. Nah, kemudian kalau baca Alam Nasrah Laka Sadrak, ditiupkan kepada ke airnya atau ditiupkan ke air atau apa ya. Tapi saya tidak tahu kalau untuk yang Al-Insyirah ini, tapi saya tahunya Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas ditiupkan ya sebagai ruqyah. Bisa tiupannya ada percikannya, bisa juga tiupannya saja atau tidak usah ditiup. Itu saja yang saya tahu. Tapi kalau boleh nggak baca surat Al-Insyirah kemudian ditiupkan kepada anak, saya belum tahu ya. Saya belum tahu, harus ditanya mungkin nama yang ahli. Wallahu a'lam. Ya. Pak Ustadz, apakah yang dimaksud bertawasul dengan amal-amal soleh? Ya, Anda bertawasul dengan amal soleh misalnya seperti 3 orang yang terjebak dalam gua, ya. 3 orang yang terjebak dalam gua ini kan berdoa mereka nih. Ya itu ada di bab apa ya, di kitab Riyadhus Shalihin di bab niat kalau nggak salah ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari salah satunya. Mereka bilang, yang satu bilang begini, "Ya Allah," kan mereka terjebak di dalam gua kemudian ketutup sama batu, nggak bisa keluar. Yang satu bilang begini, "Dulu saya punya orang tua yang selalu dikasih susu setiap malam sebelum tidur." Ya, dia ngasih susu terus. Kemudian akhirnya malam-malam karena mungkin telat nyari kayu bakarnya, akhirnya orang tuanya udah tidur. Nah, ya, kemudian akhirnya ditungguin tuh orang tuanya bangun sambil megang susunya. Padahal malam itu anaknya minta, istrinya minta nggak dikasih. Karena emang buat orang tuanya. Lalu akhirnya dia, kalau ini amal ini engkau ridhoi, maka bukakanlah pintu gua ini. Ini terbuka. Nah itu boleh seperti itu. Jadi ibu bisa saja bilang begini, "Ya Allah, saya sudah ngurus orang tua saya 10 tahun. Kalau engkau ridho ya Allah, bukakanlah pintu rizki buat anak-anakku dan keturunanku." Boleh, itu tawasul dengan amal soleh diri sendiri ya. Jangan amal soleh orang lain ya. Amal amal solehnya si Abdul Qadir Jailani dipanggil, yang ngerjain si Abdul Qadir Jailani bukan dia. Jadi amal soleh sendiri yang dikerjain ya. Nah itu amal. Yang kedua kan apa tuh? Mau zina nggak jadi. Maka ditawasulin ya. Udah keluar duit banyak ya, begitu mau berzina nggak jadi, maka dia ikhlas meninggalkan itu karena takut kepada Allah, akhirnya terbuka pintunya. Yang ketiga, punya karyawan yang nggak diambil gajinya, kemudian akhirnya gajinya dikembangkan, padahal sedianya jadi banyak hartanya. Kemudian datanglah karyawannya minta gajinya yang sedikit itu, ternyata disuruh ngambil semuanya, diambil semuanya nggak disisain akhirnya.
Akhirnya itu dia bertawasul dengan hal yang ketiga tadi. Jadi itu cerita tawasul dalam, kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ibu bertawasul dengan amal soleh. Yang paling gampang gini aja lah ya, ibu sedekah, "Ya Allah dengan sedekahku ini ya Allah, ya hindari aku dari musibah. Dengan Hmm. sedekah ini ya Allah hindari aku dari api neraka." Itu yang utama. Ya, karena sedekah ini menghindarkan diri dari api neraka. Lanjut. Ustadz, sebaiknya yang dirutinkan berdoa pada saat sujud atau di ujung sholat, dan kemudian kalau masih mau berdoa setelah sholat, apakah lebih baik setelah sholat fardu, pada saat setelah zikir, atau setelah sholat sunnah ba'diyah? Gitu. Ulangin teh, maaf. Ya. Sebaiknya, yang pertama dulu ya Pak Ustadz, sebaiknya yang dirutinkan berdoa pada saat sujud atau di ujung sholat? Di dua-duanya ya, sebelum salam dan lagi sujud ya. Hmm. Dua-duanya ada sunnahnya. Sunnah la ya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, maka faaksir doa, banyakin doa. Yang kedua sebelum salam, ya. Jadi dua-duanya dibanyakin ya, nggak apa-apa ya, sunnahnya. Dua-duanya bagus di ini doanya. Ya, lanjut. Ya. Kalau mau berdoa setelah sholat, apakah lebih baik setelah sholat fardu, yaitu setelah berzikir, atau setelah sholat sunnah ba'diyah? Doa tuh lagi sholat. Kalau habis sholat zikir. Hmm. Kalau habis sholat zikir dan jangan lupa zikir itu doa. Ya. Zikir itu doa. Jadi kalau ibu mau doa bagusnya lagi sholat, lagi sujud sebelum salam tuh banyakin doa. Ya, banyakin doa. Karena disuruh sama Nabi gitu loh. Nah kalau sholat, doa habis sholat, nah ini ulama beda pendapat. Hmm. Ya, karena riwayatnya ada yang bilang dhaif, ada yang bilang riwayatnya bagus, ya. Jadi ulama ikhtilaf tentang doa habis sholat. Tapi yang pasti yang nggak ada perdebatan, doa zikir habis sholat itu jelas. Hmm. Zikir habis sholat itu sahih gitu ya. Astagfirullah, 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 salam, salam. Jadi doanya lagi sholat, nah habis sholat zikir, habis sholat zikir. Dan jangan lupa, zikir itu doa, zikir itu doa. Ya, malah kata Nabi sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kan zikir. Jadi orang tuh kalau lagi zikir itu dia lagi doa sebenarnya ya. Doa kan ada dua ya. Doa yang bersifat permintaan, doa yang kedua adalah doa bersifat apa? Bersifat kalau permintaan tuh ya kayak doa kita minta gitu loh ya. Ya Allah minta ini ya. Doa Allahumma inni as'aluka itu kan doa permintaan. Yang kedua doa yang bersifat ini amal ibadah gitu loh. Orang sholat ya doa, orang baca salawat ya doa. Nah termasuk zikir juga doa ya. Hmm. Lanjut. Baik, Pak Ustadz, ini ada kaitannya juga. Kalau setelah sholat fardu, kemudian ada uzur sehingga tidak bisa langsung berzikir, tapi setelah selang waktu lumayan lama baru berzikir, itu apakah boleh? Baru kemudian sholat ba'diyah, begitu. Kalau Syekh Albani, kalau dia nggak bisa zikir langsung, misalnya habis sholat dia nggak bisa zikir ya, di tempat, berzikirlah sambil berjalan ya, berjalan. Sambil apa ya, sambil aktivitas ya. Misalnya ibu harus jemput anak ya, harus jemput anak habis sholat, buru-buru ya, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." Dia, aduh anak udah telepon atau apa, ya udah langsung ya, langsung, atau orang tua manggil ya, lagi sholat wajib ya, sholat wajib orang tua manggil, maka dipercepat kemudian habis sholat ya sambil jalan sambil berzikir seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya zikirnya nanti Pak Ustadz, insya Allah bertakwa semampunya ya, bertakwa semampunya. Ya baru kemudian ba'diyah, nggak apa-apa, yang penting belum masuk waktu sholat berikutnya. Lanjut. Ya. Pak Ustadz, bagaimana mengenai kebiasaan untuk ziarah ke makam pada saat Lebaran? Apakah diperbolehkan? Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Gimana gimana Bu? Bagaimanakah dengan kebiasaan untuk Ulangi nyekar? teh. Bagaimana dengan kebiasaan untuk nyekar pada saat Lebaran, Pak Ustadz? Karena kebetulan lagi berkumpul, kemudian bersama-sama ziarah begitu ke makam yang sudah meninggal. Ya ziarah kubur boleh saja, cuman jangan dibiasain tentukan waktunya.
kapan-kapan aja ya. Jadi jangan biasain sebelum puasa. Kan banyak orang lagi mau puasa ke kuburan gitu ya. Mmm, Nah, terus kan hari raya ya, hari raya itu ya. Hari mhm, raya jangan sampai sedih gitu ya, namanya juga hari raya kan. Jadi hari raya kan lagi gembira gitu. Nah ini ke kuburan nanti sedih dia. Jadi kalau mau kuburan ya kapan-kapan aja gitu ya, kapan-kapan aja. Cuman takutnya kalau hari raya akhirnya bertentangan dengan namanya gitu loh. Lagi seneng-seneng dia akhirnya sedih gitu ya. Jadi intinya mau kuburan mah kapan aja ya, nggak usah ditentukan waktunya. Kemudian yang terpenting adalah tahu adab-adab ke kuburan, itu yang penting. Ya, ke kuburan tuh ada adab-adabnya ya. Jangan sampai dia di sana ini malah nggak tahu adabnya, duduk di atas kuburan kan viral sempet ya, viral di Instagram itu, anak-anak main gitar, makan di atas kuburan, ya di atas kuburan. Oh, pada duduk di atas kuburan yo. Ya ini belum nggak belum mereka nggak tahu adabnya ya, nggak tahu adabnya. Jadi nggak boleh ya duduk-duduk di atas kuburan itu. Nah ini makanya sebelum sebelum melakukan sesuatu lihat dulu ilmunya. Apa sih sunnah-sunnahnya kalau ke kuburan? Ngapain aja sih ya yang dilakukan? Ya tentu dari buku-buku yang dipercaya yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau mau ke kuburan kapan saja. Tapi ada sebuah hadis la'anallah zawaratul kubur. Allah melaknat zawarat, orang yang sering ke kuburan. Ya, orang yang sering ke kuburan ya. Ya maksudnya ke kuburan nih ada yang bilang ini wanita maksudnya, wanita sering ke kuburan. Karena wanita ini kan hatinya lemah ya, sehingga akhirnya lebay di kuburan gitu loh, ya. Jadi kalau mau ke kuburan kapan-kapan aja silakan, tapi jangan keseringan, jangan ditentukan waktunya, dan yang terpenting tahu adab-adabnya. Lanjut. ya. Pak Ustadz mau bertanya mengenai fadilah dari membaca surat Al-Mulk dan Al-A'la dan kapan waktu yang terbaik untuk membacanya? Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama keutamaannya. Keutamaannya tanpa menyebutkan waktunya. Jadi orang yang baca Al-Muluk itu disebut dengan Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu pada zaman kata Ibnu Mas'ud ya, di zamannya disebut Al-Mani'ah, pencegah. Pencegah apa? Dari siksa kubur maksudnya. Yang suka baca Al-Muluk didorong untuk masuk surga. Ya, bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau nggak salah minggu kemarin saya bahas ini tentang tafsir surat Al-Muluk ya. Masuk surga, dapat syafaat, diampuni dosanya. Jadi 4 kalau saya kumpulin tuh. Dihindari dari azab kubur, masuk surga, kemudian, diampuni dosanya dan syafaat. Nah, jadi di hadisnya itu tidak ada disebutkan waktunya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan waktunya malam, ya malam. Jadi kalau bisa bagusnya malam, ya malam. Ya bisa habis maghrib, bisa sebelum tidur silakan baca surat Al-Muluk. Nah, cuma saya pernah dengar bacaan dari, ceramah dari seorang Syekh Humais kalau saya, tapi di Instagram, ya dia bilang ya mau bebas katanya bacanya kapan saja. Ada yang juga yang mengatakan malam, ya malam. Kalau saya sih sukanya malam aja bagusnya, karena ada keterangan riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan malam, ya malam. Lanjut. Baik, terakhir ya Pak Ustadz ya. Ketika saya haid dan kemudian terdengar suara azan, bolehkah membaca doa setelah azan? Karena ada arti di doa tersebut sholat wajib yang didirikan. Aduh saya teh apa, coba ulangi lagi deh, maaf maaf maaf. Pak Ustadz, ketika Ya, saya haid dan ada kemudian terdengar ada yang suara mengirim azan, ada yang mengirim sepeda jadi nggak konsen. Terus terakhir deh Pak Ustadz. terus. Ketika saya haid dan kemudian terdengar suara azan, bolehkah membaca doa setelah azan? Boleh, nggak apa-apa, yang nggak boleh sholat, thawaf, eee, yang nggak ada perdebatan sholat, thawaf ya. Tapi kalau baca Quran ada perdebatan, ya. Terus masuk masjid lebih baik dihindari ya.
walaupun ada juga yang membolehkan sekedar lewat. Jadi, nah kalau habis azan kan doanya bukan apa, bukan sholat, bukan tawaf, nggak apa-apa ya. Bahkan kalau takut baca Quran lagi ya pakai handphone aja, pakai Ya, handphone lebih aman ya, kan itu bukan mushaf ya, bukan mushaf. Jadi ya tadi, alam nasrah laka sodrok, lapang dada. Jadi kalau ada ustadz bilang, "Nggak boleh," ya nggak boleh baca Quran, ya lapang dada, karena memang ada riwayat-riwayat ke situ. Tapi kalau yang bilang boleh ya, karena ada juga, yang menyebutkan, "Oh itu riwayat-riwayatnya tidak sahih, la yamassul Qur'an illa thahir." Itu tidak sahih, kata itu hadisnya dhaif dan lain-lain. Jadi lapang dada di situ. Tapi kalau doa habis azan mah nggak apa-apa tuh, ya zikir pagi sore, nggak apa-apa ya. Itu sudah apa, sudah jadi, ya itu kan doa dan zikir gitu ya. Lanjut. baik Nggak apa-apa terakhir. intinya ya. Ya, ini terakhir deh Pak Ustadz, soalnya udah diulang 2 kali. Bismillah Pak Ustadz, kalau setiap mau sholat wajib sendirian, itu biasanya saya membaca doa setelah azan dan iqomah terlebih dahulu. Baik itu tepat waktu maupun sudah jauh dari waktu sholat. Bolehkah Pak Ustadz? Maksud sudah jauh dari azan gitu mungkin ya. Boleh nggak tetap membaca doa setelah azan dan iqomah? Sholat sendirian. Ya nah ini kan doa antara azan dan qomat. Nih Hmm. ya, antara azan dan qomat. Maka antara azan dan qomat berarti di antaranya. Kalau misalnya, dibacanya bebas ya berarti bukan di antara azan dan qomat itu. Jadi yang ininya antara azan dan qomat ya. Nah itu baca doanya di situ di antara azan dan qomat. Makanya supaya kebaca kebaca, baca langsung doa gitu loh. Baru sholat sunnah. Atau lagi sholat sunnah, doa, itu bagus tuh. Lagi kan udah baca sampai apa, sampai, sampai doa "Rabb hadzal da'wati tammah" terus gitu ya, sampai habis, Anda sholat sunnah misalnya, sambil qobliyah. Nah, qobliyah tuh doa lagi sujud, sebelum salam, boleh, nggak apa-apa kan, di antara azan dan qomat itu. Jadi dua-duanya dapat kan, dapat sholat sunnahnya, dapat doanya. Ya wallahu alam. Pak Ustadz, sudah selesai Pak Ustadz pertanyaannya? Alhamdulillah. Ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih buat pengurus Majelis Ta'lim Al-Mahdiyah, Ibu Alia, Ibu Dita, Ibu Cinta. Ini 3 serangkai, dulu mungkin apa ya, temenan kali ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di pengurus Al-Mahdiyah, mendapatkan, kemudahan untuk lapang dada dari apa yang kita bahas pada hari ini. Tentunya harus dengan ilmu ya, dengan ilmu, doa, kemudian juga sedekah, mudah-mudahan dengan, doa, sedekah, istighfar, taubat, kemudian terakhir tadi apa ya, menyerahkan semua kepada Allah, Allah berikan kita lapang dada. Dan mudah-mudahan juga pengurus mendapatkan pahala dari orang yang hadir, tadi lumayan banyak ada 200-an ya tadi itu ya. Mudah-mudahan jadi pahala berantai buat semuanya. Dan saya harapkan terakhir sebelum saya tutup, sebarkan sunnah Nabi, bela sunnah Nabi, jaga sunnah Nabi, dan amalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita dapat kalimat apa tadi? Wa rafa'na laka dzikrak, dan diangkat penyebutan namanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, membela sunnah, mengajarkannya, dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan dan meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah bergabung. Dan bagi yang pertanyaan tadi belum sempat disampaikan, insya Allah bisa dijawab Ustadz di lain waktu. Dan semoga kita bisa kembali berjumpa bersilaturahmi secara online begitu di kajian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.